Kayak orang-orang lain tuh mikirnya kayak, oh kalau kerja tuh harus ke kantor, kerja tuh harus kayak pakai jas, kerja tuh harus pakai dasi. Bahkan anak-anak muda itu yang paling berani pindah. Aku tambah dewasa. Takut kecewa. Hai guys, hai Presti Team, balik lagi sama gue Lia Dan Aswar di YouTube-nya Presti Channel. Ya, kita bakal ngomongin hal-hal ataupun juga topik-topik yang gak kalah seru dan Dari gak kalah menarik ya dari topik-topik sebelumnya. Namun gue gak bosan-bosan ingetin kalian untuk tetap subscribe kita di Presti Channel. Dan juga jangan lupa follow semua sosial media yang kita punya. Ada Instagram, Facebook dan juga Stack Video. Dan juga kita punya portal berita peristiwa24.com. Kalian bisa kunjungi ke sana untuk update berita-berita terbaru. Yes. Kita mau ngomongin apa, Aswar? So excited for today. Kita setelah sekian lama ya, episodenya akhirnya keluar lagi nih episode baru. Iya dong. Dan ini apa ya? Ini gue cukup excited untuk karena temanya cukup agak menarik ya, relate ya, anak millennials, orang-orang yang side hustle, punya pekerjaan, terus pengen namanya anak muda gitu ya, pengen mengeksplor hal-hal baru gitu ya. Iya, apakah keputusan yang gue ambil tepat atau enggak? Oke. Kita bakal bahas soal pekerjaan ya. Iya, pekerjaan. Jadi enaknya atau baiknya gimana sih? Jadi kutu loncat, pindah terus atau setia? Setia. Menurut Aswar, gimana? Sebentar. Jadi gini nih, sahabat Presti Channel. Jadi kita akan bahas terkait dengan kutu loncat yang mungkin kutu loncat ini jadi perbincangan juga nih kayak orang-orang sekarang yang cari kerja gitu ya, orang-orang anak muda nih kayak kita. Sebenarnya yang dicari itu apa gitu? Apakah karena memang banyak fenomenanya yang terjadi itu sekarang kerja tidak sesuai passion atau kerja yang ya udah dulu asal kerja dulu karena sekarang kalau misalnya kita mau kerja sesuai passion tuh nggak dapet, nggak sih kayak akhirnya berujung pada realistis. Iya, ya udah yang nerima gue, yang gue dapat duit aja, gitu. Iya kan? Gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa anak-anak muda sekarang itu lebih memilih ya ada yang mungkin akhirnya nyaman, akhirnya dia itu stay lama, akhirnya ya udah dengan environment pekerjaannya yang cukup mendukung dia untuk berkembang, I think dia akan tetap stay gitu. Tapi ada juga yang kutu loncat, ya itu pindah tadi kiri, pindah kanan, cari sesuatu yang baru, cari pengalaman yang lebih karena mungkin di sana lah mungkin ada faktor-faktor yang membuat mungkin dia tidak nyaman atau dia tidak full of effort dia mengerjakan sepenuhnya dan tidak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu. Oke, bicara soal kutu loncat, sebenarnya ada ini nggak sih? Kutu loncat. Itu hadiah nugget gak sih? Ih, gue gak pernah main kayak gitu. Berarti masa kecil Anda tidak pernah. Bukan tidak pernah bahagia, tapi kayak I grew up in Canada, right? Jadi gak kenal. Grow up in Canada. Itu kutu loncat gitu loh. Jadi ada permainan yang kayak dia tuh hadiah dari permainan nugget kayak atau apa tuh loncat gitu. Enggak tahu. Emang kutu loncat ya? Enggak tahu. Oh ya udah. Skip, lanjut. Gimana? Jadi kayak kutu loncat itu sebenarnya ini gak sih ada masanya gak sih? Maksudnya berapa lama lo dibilang kutu loncat? Apakah setahun lo pindah kerjaan, 2 tahun lo pindah kerjaan, atau gimana sih? Sebenarnya berapa lama lo harus pindah kerjaan, Asfar? Menurut aku sih gini ya. Ketika idealnya itu kita meng-apply sebuah pekerjaan, terus kita akhirnya misalkan keterima oleh perusahaan A, kita sudah komit nih, udah tanda tangan kontrak. Nah itu kan sebenarnya setiap perusahaan punya regulasi masing-masing, punya istilahnya. Oh kamu minimal kami kontrak 6 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun. Jadi itu tergantung perusahaannya gitu. Nah idealnya kalau memang si perusahaan itu ngasih katakan kamu probation nih 3 bulan nih, kamu keterima di posisi A, katakan social media manager. Baru 3 bulan dilihat nih si orang itu tuh bagus gak kerjanya, apakah orang itu maksimal atau enggak. Itu 3 bulan ketika dia udah ini istilahnya ya dia terbaik lah, dia bisa dilanjut gitu. Tapi ada juga mungkin ketika 1 bulan 2 bulan dia sudah bosen, itu pengen aduh gua gak ngerasa cocok nih sama kerjaan ini. A lot of
factor gitu, mungkin kayak faktornya atasannya atau pekerjaannya. Tapi dia nggak ngerasa cocok 1 bulan, emang bisa langsung pindah? Ya bisa aja, bahkan ada yang seminggu juga langsung pindah. Iya sih, cuman ada kayak perusahaan yang nerima kayak ini nggak sih, kayak ada aja. Oh, serius? Ada aja. Kayak orang nggak ini ya, maksudnya ada beberapa HRD ataupun perusahaan yang kayak aneh nggak sih, nih orang baru seminggu ada atau aja. Nih orang. Tapi ada juga yang nerima. Ada aja yang ya? nerima. Jadi tergantung perusahaannya dan tergantung alasannya kenapa. Oke. Bergen setiap orang kan beda-beda. Iya. Mungkin kan bisa jadi dia seminggu terus tiba-tiba kecelakaan atau mungkin tiba-tiba ya dia di PHK. Kecuali di PHK ya mungkin beda kasus kayak beda kasus, kayak miskin ini baru seminggu ya, rata-rata ya sebulan sih. Tapi kemarin teman aku dia baru masuk nih. Belum seminggu udah cabut. Kemana? Ke perusahaan lain. Serius? Dan diterima? Iya, diterima. Dan dia mengundurkan diri dari gara-gara memang dia nggak sesuai passion. Dan ekspektasi ketika dia liputan di lapangan, dia nggak bisa tuh tiap hari kayak ya namanya anak online ya, reporter kita jalan sendiri, terus jalan masih nggak ada tandem gimana gitu deh. Jadi ya mungkin itulah penyebab orang itu memilih untuk jadi kutu loncat, untuk keluar dari neraka itu. Bahkan teman aku juga ya, itu juga dia nggak lama loh sebelum dia pernah kerja di kayak perusahaan agensi, dia nggak nyampe sebulan bahkan sama. Sebenarnya ada berapa ya, tadi balik lagi Asfer bilang ada berapa faktor ya yang menyebabkan orang itu tuh jadi kutu loncat. Sebenarnya faktor paling penting tuh menurut kamu apa? Untuk membuat orang tuh nyaman kerja. Jadi walaupun gak sesuai passion dia, tapi dia kayak anteng-anteng aja gitu di situ. Kalau dari aku sih lingkungan kerja. Lingkungan ya, sama sih aku juga berpikir. Kalau dibilang tadi kalian nanya di awal, menurut kamu mending jadi kutu loncat atau mending jadi orang yang setia? Kalau aku balik lagi, ketika aku dapat pekerjaan yang katakan itu sesuai passion, sesuai pekerjaan yang kita inginkan. Karena ketika kita apply ke suatu perusahaan, ya tentu kita harus komitmen dengan apa yang ini yang harus di perusahaan lakukan. Misalkan kamu, ya udah lo jadi reporter, ya udah apapun resikonya mau jadi reporter itu harus diterima. Even pasti ada namanya ngeluh, even ada di baliknya kayak menggerutu di belakang atau mungkin kayak sumuk sama pekerjaan pasti ada gitu. Tapi itu ketika lo bisa katakan nih, ketika lo punya rekan kerja yang baik, atasan yang baik, ataupun ya manajer yang setidaknya masih masuk akal lah ketika lo nyuruh itu nggak yang aneh-aneh gitu. Itu menurut aku semuanya ya lingkungan kerja lah ya, mau itu teman, rekan kerja, atasan kayak gitu semuanya baik. Yes. Sampai 1 tahun, 2 tahun itu gak ada masalah. Itu. Dan itu yang membuat aku bakalan nyaman sama kantor aku. Nah, instead of mungkin orang-orang pengen nambah gaji gitu, kayak mungkin itu gak munafik lah ya, pasti. Iya, gak munafik. Tapi ketika kita pun tadi ibaratnya kutu loncat, as long as mereka juga niatnya baik, dalam artian ya bukan ngejelek-jelekin perusahaan gitu ya, dia juga keluar dengan baik-baik gitu, dengan etikat baik, pasti dia juga maksudnya punya sesuatu yang bisa di ini gitu. Tapi untuk idealnya ya 1 bulan jangan lah, maksudnya kayak setahun lah minimal tuh. Ketika lo itu di CV ya katakan misalkan apply perusahaan A, ya udah 1 tahun minimal. Tapi ya tergantung orangnya juga sih. Kalaupun ada penawaran yang lebih baik, yang lebih maksimal, gaji yang lumayan, why not gitu. Selagi muda, selagi kita masih muda, kalau kata kalian sikat aja apa yang di depan mata. Robos aja ya. Iya benar juga tadi kata Asper, dan gue setuju sih. Maksudnya ya paling penting itu lingkungan kerja. Jadi kalau misalnya kita teman-temannya asik, nggak ada gap-gapan, nih kayak semua ngerangkul anak baru, ngerangkul semua dirangkul. Jadi kebok. Jadi kan enak juga loh kita kerja, kita ke kantor tiap hari kayak semangat gitu. Oh, hari ini pasti seru nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang-orangnya juga kaku, terus kayak toksik, belum lagi atasannya yang nyuruhnya kayak kita kerja rodi. Jadi kan itu kan jadi beberapa banyak faktor yang membuat kita akhirnya ya udah kutu loncat aja. Ngapain dibayar gede tapi kitanya nggak tenang, kitanya nggak nyaman. Banyak orang yang udah gajinya ratusan juta tapi kayak dia memilih untuk keluar karena stres itu tuh kayak ngaruh banget. Itu kayak mental health kita tuh harus dijaga. Dan tidak ada yang namanya work life balance gitu kan. Work life balance itu penting banget. Kita nggak boleh
seluruh hidup kita habiskan hanya untuk bekerja. Enggak sih. Tipes. Kalau kerja nggak kaya, kerjanya mampus. Jadi kayak harus tetap ini kan seimbang kan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaan. Dan juga kehidupan nanti setelah meninggal. Serem amat bahasnya. Oke, jadi gini. Kalau menurut aku ya anak muda zaman sekarang itu ya orang-orang pastilah lebih pengen sesuatu yang instan atau pengen sesuatu yang ya setidaknya doing work with your passion gitu. Tapi ada juga banyak yang kayak sekarang background kuliahnya apa tapi kerjaannya apa gitu tapi bisa aja gitu. Itu tadi balik lagi ketika kalian mengerjakannya sesuai passion atau itu bakal maksimal. Tapi ketika tidak sesuai passion ya katakan kalian harus bisa apa ya istilahnya adaptasi dengan pekerjaan itu. Jangan yang manja juga gitu kayak ketika ya elah baru gitu doang 1 bulan udah resign ya elah gitu kayak ya namanya setiap kantor punya plus minus punya istilahnya manajer yang berbeda-beda wataknya, tapi aku rasa setiap manajer ingin yang terbaik sih buat perusahaannya gitu. Even mereka kayak selalu membandingkan dengan perusahaan sebelah yang sama kompetitor gitu, itu yang membuat kita terpacu gitu. Ketika tadi kalian nanya apa ya, kenapa kutu loncat juga itu bisa jadi dari perusahaannya gitu. Perusahaannya juga mungkin ya terlalu apa ya istilahnya, terlalu mengkulikan anak-anaknya. Ada juga kerja rodi. Kerja rodi. Lembur-lembur tapi nggak dibayar. Shift yang kerja yang nggak jelas. Meskipun udah 7 to 5 tetap aja overwork, overtime gitu. Kita nggak bisa punya kehidupan lain kan. Kita punya perbucinan, punya pacar, punya gebetan, punya kehidupan, nggak ada. Punya waktu buat work life balance kayak kita kan juga punya kehidupan. Kita juga ada sesuatu yang harus kita achieve gak cuma dari kerjaan kita, tapi memang risikonya gitu sih kalau reporter 24 jam. Cuman apa ya, balik lagi bahwa kalau misalnya kutu loncat pun yang masuk akal. Kalau misalnya kita kerja 1 sebulan, kerja 2 3 bulan, kerja 3 5 bulan. Nah, itu juga akan menjadi pertanyaan kayak apa ya? Selama lo kerja kalau jadi kutu loncat adalah minusnya adalah kalian tidak punya skill yang dalam gitu loh. Maksudnya apa yang bisa kita dapat dalam sebulan, 3 bulan dan 5 bulan pekerjaan? Iya kan? Maksudnya belum banyak skill yang kita dapat. Jadi itu juga pasti jadi pertanyaan dari perusahaan yang mau kita apply gitu loh. Kayak nih anakku kayaknya pindah-pindah terus, kutu loncat terus. Jangan-jangan di tempat yang baru juga nanti belum kerja berapa bulan nggak nemuin ritme kerja atau nggak bisa beradaptasi, nanti juga dia jadi kutu loncat. Itu kan pasti akan jadi pertimbangan kan. At least kalian harus belajar untuk beradaptasi dulu. Jangan langsung tiba-tiba kayak ngeluh, aduh gila ini overtime gue nggak bisa, aduh gila ini gue kerja sampai ini nggak bisa, aduh gila lingkungannya toksik banget, gue nggak punya teman di sini, gue nggak bisa. Kayak gitu kan, maksudnya harus belajar beradaptasi dulu. Jadi kenali lingkungan pekerjaan kalian. Jangan dikit-dikit ngeluh kayak Aswar bilang tadi, dikit-dikit manja banget lo baru gitu doang, iya kan? Aku manja. Jarang. Perusahaan dimanapun itu pasti ada plus minusnya. Kita kerja ke tempat baru pun belum tentu dia kayak perfect banget kan, lingkungan ataupun gaji ataupun atasan kan belum tentu juga. Tapi sih yang masih menurut aku ya jadi pertimbangan itu di gajinya sih. Kalau kamu gaji misalnya 10 juta, kerja tiap hari dari pagi sampai malam mau? Sekarang itu kamu ngomong, coba kalau nanti. Jadi sebenarnya ketika kita dapat gaji itu harusnya sesuai sepadan sama yang kita lakukan sih kali ya. Jadi kalau misalkan nanti aku dapat tawaran katakan gajinya lebih dari perusahaan sekarang, meskipun sekarang tuh aku kayak sama pekerjaan yang sekarang nih santai-santai aja. Bukan santai. Ya aku suka ngerjainnya, gak ada kendala. Maksudnya kendalanya passion kamu. Passion gitu. Tapi ketika ada yang mungkin perusahaan sebelah gajinya agak naik dikit, atau ya 30% atau 50% atau 70%. Banyak dong. Why not gitu kayak why not, itu sih menurut aku yang jadi pertimbangan di gaji. Karena aku ngerasa ya meskipun ini perusahaannya bagus nih, gede, tapi dia gak proper buat bayar aku segini, kenapa nggak aku pindah? Mending aku cari dulu tempat yang lain, abis itu cari lagi yang lain gitu. Itu yang membuat kita tuh jenjang ininya naik. Karena kalau gitu-gitu terus, masa aku stay di perusahaan yang sekarang 2 tahun tapi tidak menghasilkan, tidak ada kenaikan gaji sama sekali. What do you think?
pandemi, Pak. 2 tahun tidak naik-naik. Jangan curhat. Gaya hidup terus meningkat. Gaya hidup. Itu adalah yang salah satu tadinya problem kos-kosan dari kipas terus main AC, yang tadinya kopi Starling jadi Star Bucek. Gimana anak-anak muda kan kayak anak-anak gitu. muda tuh pasti kayak gitu. Lo biarpun gue gaji pas-pasan, tapi Starbucks harus gue punya Starbucks partners kerja work from kafenya Starbucks. Itu yang salah satu faktor yang bisa disebut work life balance, itu kerja di sambil ngopi. Itu sih yang jadi pertimbangan, iya kan? Cuman ya tadi balik lagi kalau ada yang bagus ataupun ada yang ya menjanjikan, kenapa enggak pindah? Jangan kita based on udah asik nih kantornya, teman-temannya juga udah asik banget, udahlah gue di sini aja terus, tapi selama berapa tahun gak ada kenaikan misalnya. Ya balik lagi, kalian tuh fokusnya apa? Kalian tuh maunya apa? Kalau mau stabil, ya udah stuck aja di situ. Iya, dan kita tuh sebenarnya sebagai manusia itu harus skill up, level up, harus lebih. Ketika tadi katakan lo memang sudah nyaman nih 2 tahun di perusahaan itu, teman-temannya baik, rekannya baik, atasan environment kerjaannya itu bagus. Tapi masa mau gitu-gitu aja? Masa mau diem-diem gitu aja gitu? Masa lo mau jadi gue cuma mau jadi di level ini doang? Iya, misalkan katakan reporter, oh ya udah reporter aja gitu. Ketika lo pindah ke tempat lain kan ada tantangan baru, ada lapangan baru, tanggung jawab baru. Ya, gitu. Kalau lo nggak bisa menerima itu, ya udah lo stuck di situ aja. Aswar, gue inget banget ada satu temen gue di kantor lama, ya levelnya sama gue ya, produser gitu kan. Dia ngomong gini waktu gue resign, dia ngomong gini, enak banget Lia resign, gue juga mau resign, tapi gue takut mulai dari nol lagi. Nah gila itu yang menjadi gila sih, itu gue yang kayak nggak masuk di gue gitu loh. Ya lo pindah ya lo pasti mulai lagi. Itu bukan perusahaan bapak gue yang gue pindah, ya pasti ya gue harus kerja lagi dari nol. Cuman itu terlalu nyaman berarti ya. Bukan terlalu nyaman sih, dia takut sih jatuhnya, iya kan? Takut tambah dewasa. Takut kecewa. Jadi kayak gimana ya? Gue nggak masuk di statement dia sih, kayak gak mau resign karena takut mulai dari nol. Lo isi bensin aja mulai dari nol. Emang kalian pernah ngisi bensin? Bensin eceran. Oke, jadi bener itu sih yang ditakuti sama anak-anak muda sekarang itu, ketika dia memulai segala sesuatu lagi dengan yang baru. Tapi as long as lo punya skill yang bisa dikatakan, ya udahlah lo mulai dari awal lagi juga buat kebaikan karir lo gitu. Ketika lo pindah dari perusahaan ya pasti semuanya beda, ritme kerjanya beda, ketemu orang-orangnya yang beda, tantangannya juga beda. Tapi satu hal yang menurut aku harus di underline, ketika lo kehilangan satu pekerjaan, pasti nanti itu pekerjaan itu akan digantikan dengan yang lebih baik gitu. Ketika lo udah kebiasaan dengan gue takut mulai dari nol, justru ketika kita mulai hal baru itu pasti ada hal-hal baru lagi yang bermunculan, ilmu-ilmu baru gitu. Katakan kali ya kemarin misalkan di reporter, udah belajar ini itu, tapi ketika belajar di perusahaan baru, ternyata dari sisi apa yang kakak pelajari gitu, ternyata yang biasanya kakak cuma ngomong tapi ini harus menuangkan dari tulisan kan beda gitu. Jadi ya there is something new. Kan jaksel banget lo dikit-dikit nyampur-nyampur bahasa Inggris. Enggak, jadi jujurly gue merasa kayak jadi when you start something, always something new and willing have to learn gitu. Jadi harus ada sesuatu yang dipelajari, dan banyak sekali ilmu itu yang gak harus materi gitu. Jadi ketika lo pindah kerjaan, ternyata ada juga hal baru yang lo pekerja, dan ada juga teman baru, siapa tahu dapat jodoh baru. Amin. Kenapa gue amin paling gede. Tapi ini gue nggak setuju tadi lo bilang kan, ini buat anak-anak muda mungkin mereka takut untuk mulai dari nol. Sebenarnya bukan anak muda, justru anak muda itu yang paling berani. Bodoh amat gue mau pindah aja, kayak lempeng-lempeng aja pindah, nggak mikirin apa gitu kan. Mereka tuh ya pindah pasti mikirnya itu, jangan munafik, pasti anak muda tuh pindah pasti karena uang. Tapi yang banyak pertimbangan adalah orang-orang yang kayak udah matang gitu loh, kayak mungkin udah nikah, udah memasuki usia yang kritis gitu. Ada juga yang karyawan tetap tapi dia tetap cabut. Ya itu mungkin ada, ya sesuai pertimbangan lagi. Cuman tadi kan Asar bilang kan anak-anak muda biasanya yang mungkin punya pertimbangan jadi nggak mau pindah. Tapi menurut gue bahkan anak-anak muda itu yang paling berani pindah. Mereka yang
udah menikah mungkin ataupun udah di usia tertentu, biasanya mereka masih punya pikiran kayak gila kalau misalnya gue pindah emang perusahaan itu nerima gue udah usia segini, atau kayak aduh kayaknya gue udah nggak usah pindah lagi deh, udah nyaman, gue udah punya anak, kayak pertimbangan itu pasti akan ditemui oleh orang-orang ya kan. Cuman menurut gue sayang banget karena kalau ada, coba aja dulu ya kan, kalian kan nggak mulai aja dulu. Iya kayak Tokopedia kalian nggak tahu kan, belum tentu kalian apply kalian ditolak, kalau diterima gimana. Orang tuh takut aja gitu untuk mulai sesuatu yang baru. Berarti bukan anak muda ya, aku koreksi. Maksudnya memang tadi anak muda itu justru orangnya tuh menggebu-gebu, pengen mencoba semua hal, mencoba set job sana sini kan. Beda dengan kayak mungkin bukan orang tua juga sih, orang-orang yang banyak tanggungan gitu. Temen gue ada yang dia tuh resign dari kantor 1, masuklah ke kantor 2 nih yang benar-benar bagus banget, tapi dia akhirnya resign karena dia memutuskan untuk ya udah kerja sesuai passion dia, dan dia tuh mikir kayak ngapain gue harus kerja sama orang kalau gue bisa kerja sendiri. Dan sekarang kan eranya digital ya guys, jadi kayak kalian mungkin bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan yang kayak orang-orang lain tuh mikirnya kayak oh kalau kerja tuh harus ke kantor, kerja tuh harus kayak pakai jas, kerja tuh harus pakai dasi. Ya itu tuh kayak kulot lagi celana dong, kolot banget. Kan harus berpikir bahwa era digital bahwa semua bisa jadi pekerjaan dengan sesuatu yang simpel tapi menghasilkan bahkan 2 kali lipat. Iya, contohnya juga prostitusi. Beda. Prostitusi digital. Cuma duduk di kamar menghasilkan uang. Emang ada prostitusi digital gimana? OnlyFans. Mungkin kalian tertarik. Shut up. Ya jadi intinya apapun pekerjaan kalian harus lakukan dengan sepenuhnya. Jangan pernah mengeluh terlebih dahulu. Dapatkan ilmu terlebih dahulu karena nanti kita nggak tahu ke depannya what we earn from that job. Cereng. Semangat terus buat kalian ya para pencari cuan. Pokoknya mau kutu loncat atau mau tetap setia, lakukan sesuai passion dan yang terbaik buat kalian karena keputusan ada di kalian. Itu saja guys. Luar biasa ya, inspiratif sekali ya. Teman-teman, kita bakal balik lagi dengan konten-konten menarik lainnya. Kalian tetap pantengin Pristi Channel. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.